Selamat malam sahabat petani, khususnya adik-adikku kaula muda calon pengusaha. Malam ini saya Wayan Supatno Pak Tani mau berbagi dengan topik yang unik, yaitu titik bidik inovasi. Kita sebagai pelaku usaha, pebisnis atau pengusaha, apapun lah namanya, harus senantiasa melakukan proses penelitian sehingga menemukan inovasi. Setidaknya kita harus pada kesempatan pertama adaptif terhadap hasil-hasil inovasi. Karena hanya dengan cara-cara inovasi maka kita bisa lebih kompetitif lagi. Usaha tanpa inovasi maka akan mati karena kalah kompetisi. Apalagi di era globalisasi saat ini. Inovasi pada dasarnya adalah sebuah hasil penelitian atau riset yang telah terkomersialisasikan atau terbeli oleh masyarakat secara massal. Ya, dan pada akhirnya memberi nilai tambah laba buat kita dan memberi nilai tambah manfaat buat masyarakat pengguna. Maksud tujuan dari sebuah penelitian adalah pertama untuk menambah ilmu pengetahuan, kedua untuk menambah nilai laba, dan terakhir untuk menambah nilai manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Empiris saya atau pengalaman saya sebagai seorang perwira militer, memang dunia riset adalah dunia saya. Saya paling suka melakukan penelitian. Pada tahun 1995, ya saya ulangi, pada tahun 1995 saya melihat ada perusahaan raksasa pabrik kertas menggunakan batu bara jumlah besar-besaran ribuan ton per bulan. Sisi lain saya melihat cangkang sawit atau tempurung sawit dibuang-buang begitu saja di Sumatera Utara. Lalu saya melakukan sebuah riset, ya. Saya uji, ternyata kadar kalorinya antara cangkang sawit dengan batu bara sama persis. Pada akhirnya saya ajukan ke perusahaan tersebut, perusahaan kertas tersebut, dan di ACC saya boleh memasukkan cangkang 3.000 ton per bulan selama 5 tahun sebagai apresiasi buat saya, royalti, ya, karena perusahaan tersebut berkat hasil riset saya, harga pokok produksinya rendah dan ramah lingkungan, tidak lagi memakai batu bara tetapi memakai cangkang sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, riset saya yang juga sudah menjadi sebuah inovasi. Ketika saya dinas di Puskes TNI, saya melakukan sebuah riset. Latar belakang saya, ya, bahwa saya melihat keuangan pelayanan biaya untuk prajurit pulang dinas tugas di perbatasan Papua sana untuk mengatasi yang terjangkit virus malaria jumlahnya sangat besar. Lalu hati saya terpanggil membuat riset untuk mencari bahan apa jadi bekal prajurit sehingga prajurit terhindar dari ancaman malaria. Ternyata ketemu citronella dan geraniol yang ada pada daun jeruk purut maupun serai wangi, yang pada akhirnya terkomersialisasikan untuk jadi bekal setiap prajurit berangkat ke perbatasan Papua sehingga terhindar dari ancaman malaria, dan pada akhirnya penggunaan anggaran untuk infeksi malaria bisa diminimalkan. Itu. Ketika tahun 2009 saya melakukan sebuah riset, ya, bahan baku dan metode penggunaan pengembangan pupuk hayati mikroba yang bernama selama ini Bioestrim dan hormonal, sitokinin, ausin, gibrelin, dan pada Bioestrim diantaranya Azosphyllum, Acetobacter, Subium, Pseudomonas, Bacillus, Trichoderma, dan Aspergillus niger. Ternyata berdampak serius untuk mendongkrak kesejahteraan petani dan menurunkan biayanya. Terkomersialisasikan hingga sekarang menambah laba dan kesejahteraan kami sekeluarga dan bermanfaat nyata buat petani.
Terakhir, kurang lebih setahun yang lalu saya melakukan riset untuk mengkaji sejauh mana jumlah potensi kotoran hewan feses pada sapi. Ternyata saya menemukan 10 kali lipatnya bobot sapi hidup dan urinnya 8 kali lipatnya bobot sapi hidup. Ini sebuah potensi yang besar untuk mengenolkan harga pokok produksi usaha ternak sapi. Semoga dengan uraian saya ini bermanfaat. Sekali lagi kita dituntut untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan bermakna untuk selalu inovatif atau adaptasi terhadap hasil-hasil inovasi untuk menekan harga pokok produksi supaya kompetitif dan lestari usaha kita. Salam tetap makin semangat, sehat, dan inovatif. Dari Wayan Supatno, Pak Tani.